Dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar kemarin Dr. Richard Lee masuk Islam, kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa kamu? Ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam zona fitnah ya. Dibayar berapa kamu? Na'udzubillah min zalik. Saya ini dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap. Langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Ko Hani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara Muslim semua. Okay. Yang penting pokoknya tahun baru ini sehat selalu, murah rezeki, tahun ular makin berjaya lah. Ya, aku diundang Sarwenda datang ke sini dengan keluarga, jadi ya sanjo. Pokoknya sambil silaturahmi lah. Kongsi pacai. Semoga tahun ini makin jaya, makin sukses, makin murah rezekinya. Pabrik tahu bulat terbesar di Jakarta ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, yang tadi kita kasih buku ya untuk kakak yang tanya. Oh, yang nanya dapat buku. Ya, satu lagi kakaknya. Ya. Hai dok, thank you tadi buat sharingnya. Aku pengen denger nih dari tadi step up and down. Aku juga lumayan ngikutin dokter kan, lumayan ngikutin lah gitu dari podcast, dari segala macam. Dari tadi fase up and down dari SMP sampai sekarang, aku mau denger. Boleh nggak sharing satu lagi bagaimana pengalaman pribadi dokter dengan Tuhan? Maksudnya waktu SMP up down itu gimana? Mungkin ada percakapan pribadi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kayak gini? Terus Tuhan bilang apa? Atau ayat favoritnya dokter tuh apa? Perenungan dokter sama Tuhan tuh bagaimana? Kayak lebih ke hubungan pribadi dokter dengan Tuhan tuh seperti apa sampai bisa jadi kayak sekarang gitu. Thank you.
Saya takut jawaban saya di sesi ini yang paling tidak ada isi. Kalau dibilang saya up and down, saya nggak setuju. Bagi saya up terus. Praise. Amin. Grafik kita itu seperti ini, teman-teman. Tapi di grafik kita seperti ini sama seperti dolar yang naik terus ya. Tapi dolar yang naik terus itu pada kita zoom, itu pasti ada lekukan seperti ini. Setiap fasenya. Bahkan ketika kalian ngomong seperti sekarang, wah Dr. Richard lagi dimaki-maki, lagi jelek namanya, lagi dihujat. Pertanyaan saya, apakah klinik saya berkurang? Tidak. Tidak. Apakah saldo di rekening saya berkurang? Tidak. Asik. Apakah karyawan saya berkurang? Tidak. Apakah sesuatu pencapaian saya berkurang? Tidak. Tapi ada fase down. Yang kita nggak tahu, kalau saya berhasil lewatin, kalau saya berhasil ngelewatin fase ini, saya akan up lagi jadi lebih atas. Oh, we never know. Jadi jangan kita bilang, karena omongan ini ada dalam pikiran kita, ketika kita bilang up, down, seolah-olah kita ini ada di situ-situ aja. Enggak. Kita naik terus ke atas, tapi ada suatu fase di mana kita ada di atas, lagi ada di bawah. Tapi percayalah, fase apapun itu kita lagi menanjak ke atas. Pasti lebih baik. Amin. Yang kedua masalah Tuhan. Nah ini saya jujur ya, saya itu bukan orang yang religius. Dulu waktu saya kecil saya sangat religius. Saya seorang Katolik yang hobi sekali ke gereja. Saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Balik lagi tadi saya ngomong, kenapa kalau kayak gitu mintalah banyak masalah. Dengan masalah kalian jadi lebih pintar, dengan masalah kalian jadi lebih tinggi, dengan masalah kalian lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita nggak mau. Dan setiap malam saya selalu berdoa dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan saya percaya bahwa Tuhan saya lebih besar dari permasalahan kita. Masalahnya bisa 5 hari 5 malam. Tapi kalau Tuhan pengen membalikkan semuanya, dalam 1 detik masalah itu akan berubah. Amin. Saya cuma berharap saya bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Saya selalu berdoa dengan Tuhan gak muluk-muluk karena saya malas ke gereja. Saya juga bukan orang yang taat sekali, tapi saya selalu minta dengan Tuhan lebih ke pemberian value ya.